السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى خضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى خضرة أخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين وجميع ملائكتك المقربين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا، خصوصا الأرواح مؤلف هذا الكتاب، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن يعيد علينا من بركات ونفحات في الدين الدنيا الآخرة، وإلى خضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahu wa la khawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Agung Jami' Malang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta para pendengar Madinah di rumah yang berbahagia. Di pagi hari ini, alhamdulillah, rahmah, hidayah dan inayah Allah selalu menyertai kita bersama. Kita bisa melanjutkan kajian kita. Bahasa kita akan kitab Bulughul Maram. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, pengikut-pengikutnya, termasuk kita bersama. Kita sekarang sampai masih bab zakat, hadisnya nomor 177. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Aliin radhiyallahu anhu. Hadis nomor 177 diriwayatkan dari sahabat Ali radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabdanya Rasul, idza kanat laka mi'ata dirhamin wa khala 'alaiha al-haul fa fiha khamsatu darahim. Apabila kamu mempunyai uang sebanyak 200 dirham. Nah, ini ukurannya nggak tahu. 200 dirham itu kalau ukuran emas itu kira-kira 96 gram. Dan kalau emas sekarang itu berapa? 200 atau 300 ribu 1 gram? 400. Banyak ya. 400 sekitar ya mungkin 36 jutaan lebih itu ya. Jadi kalau 90 saja kali 4, 9 kali 4 kan 36. Kalau 400 lebih ya banyak. Jadi terserah harganya itu. Jadi sekitar emas 96 gram kurang lebih itu. Ini syaratnya ke sana. Jadi kalau 400 taruhlah harganya 500. 500 kali 90 berarti 45 juta. Banyak ya. Itu baru uang sekian, 40 juta. Wa khala alaihil haul, dan sudah ada satu tahun. Jadi ini penting ada ukuran nisab dan ada ukuran haul. Jadi fa fiha khamsatu darahim, itu wajib 5 dirham, jadi 2,5%. Di zakatnya itu 2,5%. Kalau uang 40 juta itu 50 ribu. Ini kan jadi khamsa 5 dirham itu kalau 200. Jadi di 200 itu 5.
Jadi kalau 1/40, kalau 40 ya 10 ribu, nggak banyak. Jadi hanya zakatnya itu hanya 2,5%. Jadi 2,5/100. Jadi kalau kita punya uang, jadi kalau 100 juta itu 250 ribu, nggak banyak. 2,5%-nya. Ini walaisa 'alaika syai'un hatta yakuna laka ini isruna dinaron wa hala 'alil khaul fa fiha nisfu dinarin. Jadi idza kanat laka mi'ata dirhamin wa hala 'alil khaul fa fiha khamsata darahim. Walaisa 'alaika syai'un hatta yakuna isruna dinaron wa khala 'alil khaul fa fiha nisfu dinarin. Ini jadi sebelum itu tidak wajib. Jadi wajibnya zakat itu ada dua. Pertama harus ada nisab, yang kedua harus ada haul. Haul itu hitungannya 1 tahun, tahunnya itu pakai tahun hijriah. Jadi kalau sudah punya uang, seandainya kita punya uang 100 juta, nah ini kan wajib zakat ya. Ini kalau saya punyanya uang itu pada tanggal 1 Syawal, maka ketika 1 Syawal itu juga harus wajib zakat. Jadi harus ada haul. Jadi fama zada fabi hisabi. Jadi kurang dari, kalau lebih dari itu dihitung. Jadi kalau tadi kita pakai ukuran seandainya harga emas itu 500, karena tadi 470, ini 500 lah, saya nggak bisa ngitung. Terus 500 ribu karena 96 dikali 90 berarti 45 juta. Jadi 45 juta, sekarang saya punya 40 juta. Terus pada tanggal 1 Syawal masih 45 juta. Jadi 1 Syawal sekarang 45, terus 1 tahun masih 45, maka wajib zakatnya 2,5%. Kalau lebih, nah ini kalau lebih, gimana kalau lebih? Jadi sekarang 1 Syawal saya punya uang 45 juta umpamanya. 1 Syawal berikutnya kok mencapai 60 juta, maka yang kelebihan itu harus dihitung. Jadi 2,5% itu dari 60 juta, bukan dari 45 juta. Jadi ini fabih hisabi. Jadi harus ngitung ini. Nah, kalau kurang dari itu tidak wajib. Sekarang saya punya uang 45 juta, Syawal, 1 Syawal. Syawal tahun depan, 1 Syawal, ternyata uang saya tinggal 25 juta, maka saya tidak berkewajiban untuk zakat. Jadi syaratnya ada 2 ya. Nih. Jadi fafiyah nisfu dinar sama sini. Di famazada walaysa fi malin zakatun hatta yahula alaihil haul. Nah ini, jadi harta itu tidak ada zakatnya kecuali dia itu harus sampai 1 tahun. Jadi syaratnya 2, harus ada nisab, yang kedua harus 1 tahun. Ini. Nah, kemarin sudah saya singgung. Jadi seandainya ada seseorang punya harta sekarang ini tanggal 1 Ramadan, kalau kita mau 1 Syawal, ya 1 Syawal itu sudah punya uang 45 juta.
Terus tahun depannya 60 juta, maka kelebihannya dihitung. Dan itu harus zakat dia. Ini seandainya dia pada tanggal 1 Syawal itu punya uang berapa? 60 juta. Kok tidak dizakati? Belum sempat zakat. Seminggu kemudian, seminggu ada kebakaran, uangnya habis, hartanya habis. Seminggu kemudian, maka orang tadi tetap harus mengeluarkan zakatnya uang senilai 60 juta karena ta'addi. Jadi enggak boleh. Jadi kalau sudah sampai haul ada nisab dan ini harus cepat dizakati. Kalau ditunda, penundaan ditunda karena sembrono, ketika dalam masa tenggang ini ada eksiden kasus, maka kasus itu menjadi tanggungan orang yang muzaki atau satu-satu di dalam persoalan ini. Nah, ini hati-hati zakat itu. Jadi harus pas, strict hari ini ditulis. Nah, di Walid Tirmidzi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma man istafada malan ini fala zakata alaihi hatta yahula alaihil haul. Ini jadi kalau orang itu istifada di sini iktasaba menggunakan harta itu diputar. Nah, diputar. Nah, ini juga wajib zakat kalau memang sudah ada haul. Ya, terus ada nisab dan ada haul. Jadi zakat tijarah juga macam itu. Jadi ada nisab dan ada haul. Nah, tak bacakan ya. Ini ya keterangannya sama itu tadi. Ini yatahaqqaqu ijabuz zakat fil mal bisyurutin. Jadi zakat harta itu nyata-nyata harus dizakati, barang itu nyata-nyata harus dizakati. Ini ada beberapa syarat. Pertama, ayyablughal mal nisaban, harus sampai dengan 1 nisab. Jadi kalau uang tadi senilai emas 96, enggak keliru gram, kurang lebih sekian. Ini fala zakata fima kana dunan nisab. Kalau kurang 1 nisab tidak wajib zakat. Nah, jadi kalau kurang tidak wajib zakat. Nah, jelas. Wasani ayyakuna alail haul. Wa huwa nisabun, dan harus 1 tahun. Harta itu ada pada dirinya 1 tahun. Ini. Sekarang biasanya kalau belum 1 tahun yang tidak, belum 1 tahun. Nah, jadi kalau ingin sedekah ya monggo lah. Kalau belum tapi enggak. Seperti orang ini, kadang-kadang orang mau bayar haji, ini bayar ini kalau sudah dibayarkan kan bukan jadi miliknya. Jadi saya sekarang bayar haji, bayarnya kan memang harus di bank 20 juta. Ini kalau 1 tahun, kalau harganya emas sekarang 400 itu ya belum ada 20 juta ya belum ada satu nisab. Jadi belum wajib zakat. Belum itu. Jadi kalau dibayarnya belum. Jadi kalau hartanya, jadi terserah ukurannya, harta emas itu fluktuatif sekali. Jadi pokoknya harus ada 1 nisab. Jadi kalau sekarang saya punya uang, dapat apa? Ini saya terus dapat rezeki nomplok 100 juta. Sekarang ya belum wajib. Kalau sekarang saya punya uang 100 juta belum wajib dibayar. Wajibnya kapan? Kita tunggu sampai satu tahun. Jadi ada haul. Jadi ada nisabnya dan ada 1 haul. Jadi fala zakata qablal haul. Wa hadza qaulul jumhur. Jadi tidak wajib zakat sebelum harta itu 1 tahun. Harus ada haulnya. Ini. Nah, ini.
Wasani wasalis ayyakunal mamlukan lil muzakki milkan taman. Jadi harta itu harus miliknya sang muzakki, milik saya sendiri. Ini. Jadi milik saya sendiri. Kalau miliknya orang lain ya tidak. Miliknya saya sendiri, harus milik saya sendiri. Maka di sini wala fima yamliku zahiron idza ta'allaqa bi haqqul ghurama. Jadi ini kalau memang ada haknya utangnya, hakul ghurama, haknya orang yang diutangi, ya ndak. Wong itu bukan milik saya sendiri. Jadi saya punya tapi utangnya banyak, kan bukan milik saya berarti, karena ada haknya orang yang utang. Enggak ini. Jadi hakul gharim, miliknya orang yang utang. Ini idza kana ta'allaqa bi hakul ghurama. Jadi milik sendiri, harus miliknya sendiri. Kalau belum ya belum. Jadi mungkin contohnya saya punya utang. Nah ini terus punya utang, ya sauri dulu utangnya. Ini karena belum, itu kan haknya orang lain. Padahal walaupun hakikatnya dimilik saya. Nih, jadi di sini ada fanisabud dzahab isruna dinaron wal fiddah mi'ata dirhamin kama qarrabis bisunnah. Jadi ini ukurannya itu ya tadilah ukurannya pokoknya emas. Ini di sini tuh 200 isruna dinar, 200 dinar. Tidak tahu 200 dinar itu tadi pokoknya senilai uang dinar sekarang enggak ada ya. Senilainya itu nilainya sekitar 96 kalau enggak keliru. Itu gram. Itu nilainya sama sekarang. Kalau sudah punya uang itu senilai emas sekian itu setahun ya wajib zakat uang, ataupun tidak uang juga mungkin punya harta. Ini ya kemarin sudah kita bicarakan bahwa harta itu ya berwujud apa saja yang punyanya, yang itu pokoknya dinilai harta. Dipunya orang perusahaan bus itu kan ya nggak punya duit, punyanya ya bisnya itu. Nah, ini kalau dihitung ya ini ya dihitung harta itu setiap 1 tahun punya hotel. Nah, ini kan iya banyak punya perkebunan, terus punya ya ini dihitung itu setiap tahun harus dihitung. Nah, jadi kalau di sini malah kalau man istafa jamalan fala zakata alaihi hatta yakhula al-haul. Jadi kalau dibelanjakan ya dihitung setiap tahun rugi ya, itu kan kalau barang dagangan kan akan fluktuatif, kadang banyak, kadang ruginya banyak, kadang untungnya banyak. Ya dizakati. Ini zakat ini harus ini. Oke, itu. Sekali lagi ini harta tadi yang perlu kita menjadi catatan, ada syaratnya. Barang itu harus miliknya sendiri, barang itu harus ada 1 nisab, dan barang itu harus ada dimiliki selama satu tahun. Oke. Berikutnya An Ali juga radhiyallahu anhu ya qala laisa fil baqaril awamil shadaqah ay zakah. Jadi tidak ada pada sapi yang dipekerjakan itu zakat. Sapi yang dipekerjakan digunakan untuk meluku ya apa ada ya sapi untuk meluku sampai banyak, saya kira juga tidak ada lah ini. Jadi kemarin kan 30 itu wajib pedet. Masa orang itu punya sapi lebih dari 30 yang digunakan untuk berujul, saya kira tidak ada. Yang ada ya yang pakai berujul itu ya paling 2, 4 itu saja. Kalau 30 mesti sudah digunakan untuk ini, untuk dagangan atau digunakan untuk ingon. Jadi ini sekian itu.
Jadi kalau masih dipekerjakan itu tidak wajib zakat. Jadi laisa fil baqaril awamil syai'un. Ini hadis lain macam itu. Jadi kemarin sudah kita jelaskan bahwa sapi itu dizakati kalau sapi itu ada di kandang, di peternakan dan ditaruh di tempat pengembalaan yang satu. Jadi ada pengembalaan yang luas itu. Ini terjadi kok. Kalau di sini mungkin karena kita orang kota ya, jarang. Kalau kita mungkin di daerah-daerah pedesaan atau di luar Jawa itu mungkin terjadi. Jadi sapi itu dilepas. Ada suatu tempat yang amat sangat luas. Ya banyak di sana. Lah itu wajib zakat. Oke. Nah, itu saja. Kemudian berikutnya wa an Amrin bin Su'aib an abihi an jaddihi Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man waliya yatiman lahu malun falyattajir lahu wala yatrukhu hatta ta'kulahu shadaqah. Begini, barang siapa mengurusi anak yatim, ini ya, lahu malun, anak yatim itu kaya. Mungkin karena anak yatim itu kaya, anaknya pengusaha, ya punya pabrik gede-gede, kedua orang tua kemungkinan pergi kecelakaan, keduanya meninggal dunia, anaknya masih kecil. Nah, ini yatim yang lahu malun. Ini, jadi barang siapa mengurusi anak yatim yang kaya, falyattajir lahu. Nah, ini dia disuruh mengembangkan hartanya itu, ittija, yang ngurusi ya ini harus ini wala yatrukhu hatta ta'kulahu shadaqah. Jangan dibiarkan harta itu kok dimakan, maksudnya itu dibiarkan sehingga habis untuk bayar atau kurang untuk bayar zakat. Karena apa? Tidak dikembangkan. Jadi ada anak punya uang banyak. Nah, karena itu kalau tidak dikembangkan kan setiap tahun wajib zakat. Nah, ini kan akan kurang. Maka bagi wali ini dianjurkan, disuruh untuk ini untuk mengembangkan harta itu. Nah, jadi ini dari sini bisa diambil kesimpulan beberapa. Pertama, wujubuz zakat fi malis sobi. Nah, jadi hartanya anak kecil itu wajib zakat kalau mukallaf. Nah, ini seperti orang mukallaf itu wajib zakat. Nah, ini pernah saya katakan bahwa ibadah ini kan ada macam-macam, kan ada ibadah badaniyah, ada ibadah maliyah, ada ibadah badaniyah dan maliyah. Walaupun kalau ibadah badaniyah itu ibadah di mana kewajiban melaksanakan suatu, kewajiban pelaksanaannya itu terkait dengan fisik seseorang. Nah, contohnya sholat. Sholat itu seseorang itu wajib sholat. Itu terkait dengan fisiknya, physically, biologi. Kalau dia belum akil, belum balik, dia belum wajib sholat. Walaupun kalau dia itu sholat, sholatnya sah. Nah ini, jadi kewajiban itu tidak terkait dengan sah. Ya. Jadi dia itu belum wajib, tapi kalau ngelakoni bisa juga sah. Karena pas sah itu terkait dengan syarat dan rukun. Syaratnya sholat, ya ini suci dari hadas, ini macam-macam kan, nutup aurat, madhep kiblat, itu syaratnya sholat. Kalau rukunnya sholat ada takbiratul ihram, ada niat, ada berdiri, fatihah dan macam-macam, bla 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 itu. Lalu kalau orang itu melakukan suatu kewajiban sudah memenuhi syarat dan rukun, maka ibadahnya
sah. Walaupun dia mungkin belum kewajiban melakukan itu. Contohnya apa yang belum kewajiban? Anak kecil sholat, karena sholat ibadah badaniyah. Anak kecil puasa, karena puasa termasuk ibadah badaniyah. Jadi anak kecil itu yang belum balik, belum kewajiban puasa. Tapi kalau dia itu sudah bisa meninggalkan makan dan minum sampai selama mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, maka puasanya anak kecil itu sah. Kalau sah, ya dapat pahala, otomatis makjur. Di samping dia dapat pahala, orang tuanya juga dapat pahala. Ini ibadah badaniyah. Ibadah yang kedua itu ibadah maliyah. Kalau ibadah maliyah itu kewajibannya itu tidak terkait dengan fisik seseorang, tapi terkait dengan hartanya. Karena hartanya itu banyak, maka wajib zakat. Yang memiliki tidak tahu. Jadi kalau yang memiliki itu anak kecil, nah ini ya kalau memang harta ya harus dizakati. Ini hartanya orang Islam. Nah, itu jadi ada syaratul wujub kan itu. Nah, ya yang kewajiban siapa? Ya walinya. Jadi walinya itu wajib. Jadi makanya ini wujub zakat fi malis sobi kal mukallaf, seperti orang mukallaf. Ini pendapat qalal jumhur. Nah, ini wa qal ala walis sobi ikhrajuz zakat anhu. Tapi ada pendapat kalau ingin ya waqala Abu Hanifah la tajibu. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan tidak wajib li an-nasabi ghairul mukallaf wali hadisi rufi al-qalam anis-sabi hatta yablugha hatta al-hadisa. Jadi kalau jumhurul ulama itu berpendapat wajib, yang tidak itu hanya pendapatnya Imam Abu Hanifah. Di Indonesia ini biasanya orang mengikuti mazhab Syafi'i. Jadi kalau Syafi'i ya wajib zakat itu. Oke. Nah, yang kedua di sini kan ada falyat tajir lahu. Ini yajibu alaman tawalla amro yatimin. Wajib bagi orang yang mengurusi, yang mengelola hartanya anak yatim, urusannya anak yatim, lahu malun, dia anak yatim itu punya uang. Apa kewajibannya? Ayya'mala ma yaziduhu katijaratin wa ghariha. Jadi dia harus usahakan itu. Dia harus mengembangkan harta itu, dikembangkan hartanya. Ya ini dikembangkan seperti katijarotin, seperti dagang, wagoriha, wala yatrukuhu, jangan dibiarkan hatta takulahu zakat. Jangan dibiarkan aja sehingga nanti harta itu berkurang, hanya digunakan untuk bayar zakat. Nah ini memang berat bagi orang yang orang yang mengurusi ini hartanya anak yatim ini. Ini berat sekali. Kalau contoh ya, ada seorang anak yatim punya harta, ditinggali sawah 10 hektar. Seandainya punya sawah, enggak usah 10 hektar, 5 hektar. Banyak kali 5 hektar itu. 5 hektar. Padahal ketika anak itu ditinggal mati oleh sang orang tua, itu anak itu baru umur 5 tahun. Nah ini ketika terus dikelola oleh pamannya sampai dengan umur sinur rusdi, umpamanya 17 tahun, dikembalikan. Kalau tadi hartanya itu 5 hektar, terus dikembalikan tetap 5 hektar. Loh, ini berarti orang tadi ini makan hartanya anak yatim. Iya kan, mestinya kan ya ada ongkosnya, iya. Tapi mosok kalau dia itu ongkos mengelola yang sawah 5 hektar itu akan tetap selama berapa tahun, 12 tahun itu tidak berkembang.
Mestinya harus berkembang. Nah, ini harus hati-hati. Ya. Kalau sama kan, lo mosok 5 hektar tanami tebu, untungnya piro 1 tahun. Disewa aja lah wis untung. Ya, memang harus dipotong zakatnya dia, tapi yang lain itu tetap harus dikembalikan kepada si anak yatim. Yang mengelola boleh mengambil ongkos, boleh, haknya dia untuk mengambil ongkos, tapi ya ongkos sesuai dengan ongkos yang biasa, yang lumrah. Loh, ini kadang-kadang repot ya. Ini harus jadi kalau orang mengolah anak yatim memang harus hati-hati. Maka zaman Nabi dulu itu mengolah anak yatim itu kan tidak di panti, di rumah. Ya, ini zaman Nabi. Sekarang kan modern, beda kan. Nah, dulu di rumah-rumah. Yang ngambil ya orang itu. Seandainya saya ngambil anak, ya makan ikut saya. Tapi anak itu kan tidak punya apa-apa. Ini. Jadi tidak akan terus saya minta sumbangan atas nama anak yatim. Sekarang kan enggak. Saya mendirikan ya panti gede, terus saya minta bantuan pada orang atas nama anak yatim, bukan atas nama. Jadi yang dapat bantuan itu anak yatim. Itu kalau dibantu ya miliknya anak yatim. Loh, saya pengelola ya mungkin lah kalau ya mungkin mau gaji mestinya ya harus hidup saya dari penghidupan saya sendiri. Saya tabarruk mestinya untuk mengelola anak yatim itu. Jangan sampai anak yatimnya dapat banyak saya minta bagian karena yang usaha saya ya repot macam itu. Itu berarti bukan menghidupi anak yatim tapi minta hidup dari anak yatim. Berarti itu ya hati-hati. Jadi ini harus nah karena jangan terus memang rasional terus gini kan. Nah, kalau tidak ada saya kan tidak ya mesti aja lah. Tapi kita akan hidup mengatasnamakan itu ada konsekuensi. Ini apa namanya? Jadi kalau ada anak yatim kaya itu wajib uang itu dikembangkan. Lah dia jangan sampai uang nanti berkurang gara-garanya untuk dibayar zakat. Yang mengembangkan siapa? Yang mengurusi. Yang menzakati siapa? Ya yang mengurusi. Ya. Yang mengurusi itu karena dia itu mengurusi boleh. Dia itu apa namanya minta ongkos. Tapi ongkosnya ongkos yang sesuai dengan kebiasaan. Ini berikutnya an Abdullah bin Abi Aufa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atahu qaumun bi sadaqatihim qala Allahumma sholli alaihi. Nabi itu ketika ada suatu masyarakat datang kepada beliau bawa sedekahnya, Nabi mengatakan Allahumma sholli alaihi. Jadi an-nabi syari'nya, jadi ila intri abrabi faqad amarahu. Jadi ini jadi kita itu diperintahkan di sini biddu'a liman ya'tihi bizakah. Ini jadi istihbabud du'a imam wa nuwabihi naibun nuwab qabidaz zakat li ahliha al-muzakkin. Ini jadi disunahkan ya. Jadi kilo qabidiz zakat qabidiz zakat li ahliha. Jadi disunahkan doaul imam. Jadi dunganya imam itu sunnah. Ataupun ini pembantunya imam, naibnya imam. Yang naib itu yang menerima zakat. Nah, jadi yang mengambil zakat lah, yang mengambil zakat li ahliya, mendoakan kepada orang
yang bayar zakat. Ini kan ini jelas-jelas ini disuruh mendoakan. Nabi itu kan mengatakan nih, Allahumma sholli ala Abi Aufa. Nah, ini kan malah kan Allahumma sholli. Sholli itu baca sholawat ini. Allahumma sholli ala Abi Aufa. Cuma nanti diinterpretasikan. Jadi suruh membacakan selawat itu orang yang beri zakat. Jadi bagi orang-orang yang mengambil zakat amil itu sebaiknya apa doa. Doa itu ya ada dalam satu buku begini kan, ajarakallah fima a'taita wa baraka fima abqaita. Ini kan ada duanya dalam kitab itu. Jadi ajarakallah fima a'taita. Mudah-mudahan Allah memberi pahala tentang apa yang kamu berikan. Wa baraka fima abqaita, dan Allah memberkahi sisa-sisa harta kamu. Itu didoakan. Jadi dulu itu ya. Jadi kalau ada zakat nih didoani. Jadi kan orang yang didoani kan menjadi mantap kan ini. Jadi yang kedua ini kan, teksnya hadis kan Allahumma sholli alaihim. Ya Allah. Ada mengatakan jawaz shalah ala ghairil anbiya. Boleh baca sholawat pada selain para nabi. Cuma ya wabihi qala Ahmad akhdan bi dhahiril hadis ini. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanun lahum. Ini kan kata sholat ini ya. Jadi khudh, ambillah min amwalihim, dari harta mereka shadaqatan, yang shadaqah itu tutahhiruhum, yang bisa mensucikan, membersihkan. Nah, shadaqah itu terhadap mereka. Wa tuzakkihim, ini juga membersihkan juga. Wa sholli alaihim, ini ada, dan bacalah sholawat. Tapi ada mengatakan, kalau jumhur mengatakan ini sholli alaihim itu bukan sholawat, tapi sholat itu wa sholli alaihim, dan doakanlah kepada mereka. Jadi kalau jumhur pendapat tidak boleh. Jila tajuz sholat ala ghairil anbiya istiqlalan. Nah, jadi nggak boleh kita bacakan selawat kepada seseorang yang orang itu bukan nabi dan bukan rasul, kecuali kalau ikut. Nah, jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Nah, ini kan ikut pada ini Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati. Nah, ini kan kita ikut. Tapi kalau istiqlal Allahumma sholli ala Ali, ya, namanya Ali, itu ada jumhur tidak membolehkan. Ya, ini membolehkan. Jadi kalau ikut tidak apa-apa. Jadi oleh karena itu ayat ini ditafsiri wa sholli alaihim. Sholli itu mendoakan. Jadi kita sholat itu kan sholat yusolli sholatan, itu sholawat. Dan ini kalau ini sholawat, doa, sholat itu kalau berarti doa. Jadi kalau sholawat itu kan artinya itu kan gini, li'anna ta'zim itu ta'zim, untuk mengagungkan. Jadi harus ada nilai mengagungkan, wa ta'zizun lahu, memuliakan. Jadi ada mengagungkan dan ada, jadi mendoakannya sambil mengagungkan, sambil memuliakan. Jadi kalau itu tidak punya hak macam itu kecuali para nabi. Jadi kalau kita ya wasolli di sini Allahumma sholli alaihim, itu ya ini mungkin mendoakan, berarti doa. Jadi khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim, doakan mereka. Di muzakki itu didoakan. Alasannya apa? Inna sholataka sakanun lahu. Doamu itu menjadi penenang mereka. Jadi kalau kita doakan, itu hatinya orang zakat ini menjadi
tenang, puas karena ditungani. Ya, jadi kalau gitu, kalau jadi amil harus pinter ndonga, diajari iso ndonga, jangan sampai ora iso ndonga ya. Jadi mana pun oleh yo gak enak prabu kok ora diapa-apano. Beda nih zakat pun dongani. Amin pun. Oh, ini yang apa namanya, yang memberikan itu loh ada rasa puas. Ini penting. Wa sholli alaihi inna sholataka sakanun lahum. Ini kan hadis pun nggih. Pun. Nih, jadi pun berikutnya ini. An Ali radhiyallahu anhu annal Abbas radhiyallahu anhu sa'alan Nabi fi ta'jili shadaqati qabla an tahulla farakhasa lahu fi dzalik. Ini takjil. Jadi pernah ini dari Ali juga bahwa Abbas ini tanya kepada Nabi mau takjil. Ya, takjiluz zakat. Sebelum 1 tahun. Takjil, ini repot takjil itu. Ini beda loh, iya nek takjil zakat fitrah mungkin no problem ya. Karena zakat fitrah itu ukurannya kan 2,5 kilo. Padahal zakat fitrah niku wajibnya kapan? Ketika orang wajib zakat fitrah itu orang yang kewajiban zakat fitrah itu orang yang mempunyai kelebihan harta kan di malam bulan Idul Fitri. Syaratnya ada 2 itu. Syaratnya orang itu 1 harus menemui juz'un minar Ramadan, yang kedua menemui juz'un minas Syawal. Itu wajib. Nah, jadi kalau dia tidak menemui 2 hal ini, dia belum wajib. Contoh, ada seseorang yang punya anak. Ini 5 menit atau 10 menit sebelum maghrib pada tanggal 1 Syawal itu meninggal. Loh, baru meninggal 10 menit kemudian azan maghrib. Loh, anak yang meninggal 10 menit sebelum azan maghrib tadi tidak berkewajiban untuk zakat fitrah. Yang zakat kan orang tuanya, tidak usah dizakati karena tidak termasuk juz'un minas Syawal. Hanya dapat ini Ramadan toh. Sama halnya kalau ada istri melahirkan malam Idul Fitri. Malam Idul Fitri jam 8 malam pas takbiran, namanya dinamakan Lailah Fitriyah. Karena lahirnya pas Idul Fitri tanggal 8 jam 8 pada malam hari raya. Ini juga belum wajib zakat karena dia tidak menjumpai juz'un minas Ramadan. Jadi ini 2. Ini kasus apa begini? Ada orang nikahnya supaya bersejarah, cek gampang dieling-eling, malam riyoyo. Malam riyoyo nikah. Loh, ketika dia malam riyoyo itu nikah, maka kewajiban suami untuk menzakati fitrah istri ini belum. Jadi istrinya wajib zakat sendiri, belum menjadi kewajiban suami, karena menjadi tanggungan suami tadi setelah masuk Idul Fitri, tidak jumpa bulan Ramadan. Ini enggak wajib ini. Tapi wong loro 1,5 kilo piro ini seandainya ada orang yang adil, enggak wajib sampean zakati dhewe. Iya memang dia belum. Yang wajib memang dia wajib zakat, tapi dizakati sendiri. Ini. Iya, kalau Idul Fitri wajibnya itu ketika ini tadi, wajibnya Idul Fitri kalau sudah ini mulai wajib itu masuknya ghurubus syamsi, wajibnya itu. Kalau belum itu belum wajib. Jadi kalau sudah masuk
malam Idul Fitri itu baru wajib. Jadi kalau tanggal 1 Ramadan zakat fitrah belum wajib. Belum wajib. Tapi itu boleh, tapi belum kewajiban. Soalnya aku sembayar zakat fitrah mamani. Tanggal 10 tak zakat fitrah, takjil. Tanggal 20 mati. Loh, ya, ini kan belum kewajiban dia. Tanggal 10 dia itu membayar zakat fitrah. Tanggal 20 meninggal dunia oleh dijaluk pemurung kewajiban. Tapi mosok loro setengah kilo dijaluk ya ini tapi hukum itu macam itu. Hukum itu hitam putih. Ya ini pernah ini Al-Abbas tanya kepada Nabi mau takjil sebelum haul. Ini hukumnya ya. Jadi sebelum haul itu terus Nabi anta farakhasa lahu dzalika rawahu Tirmidzi. Nabi membolehkan. Nah ini. Jadi kalau begitu boleh takjil itu. Tapi wastaratu. Nah ini. Syaratnya harus ayyakuna ikhraja ba'da milkin atau ba'da milkin nisab. Jadi maksudnya harus dia itu sudah miliki harta itu satu nisab. Jelas lah ini. Jadi harus takjil itu harus ini boleh. Dan mana Rodo tadi itu hukumnya itu makruh. Ini waqalatin ila jawazi taqdima syahran ma'al kara. Bolehnya itu ini menurut Imam Malik kurangnya itu kurang dari satu bulan, jangan kurang lama-lama. Soalnya harta tadi kan fluktuatif. Terus saya punya harta itu sekarang seandainya uang tadi berapa juta? 45 juta sekarang. Tanggal sekarang ini atau 1 Syawal. Ini 100 juta, 45 juta. Lalu ketika Ramadan ini 1 bulan ini kurangnya ini jangan lama-lama karena kemungkinan ini harta ini kan kalau berkembang kan zakatnya menurut jumlahnya kan. Kalau pada 1 Syawal itu hartanya sampai 75 juta, yang dizakati kan 75 juta. Lalu nanti kalau sebelum haul, nah ini sebelum 1 tahun, ini kalau sudah 1 nisab, seandainya kita punya 50 juta, nah itu boleh zakatnya kan 50 juta ini. Nah ini. Makanya di sini mengatakan jawaz taqdim syaran ma'al karah ini mungkin ada kekhawatiran. Jangan-jangan 1 bulan itu harganya bisa mungkin bisa naik 1 Ramadan mungkin punya 50, nanti di akhir Ramadan Syawal mungkin bisa 70. Nah, berarti ini akeh. Bisa aja orang. Nah, ini kalau macam itu ya nggak boleh macam itu. Jadi harus dengan perhitungan. Jadi hitung ini. Kalau itu namanya khilaf, nanti itu menghindari zakat yang akeh. Jadi ketika ini diperkirakan aku sakulan oleh zakat sing akeh, tak zakat saiki lah mumpung sithik. Itu enggak boleh. Jadi ini harus akeh perhitungan. Jadi intinya takjil itu boleh. Intinya di hadis ini takjil itu boleh. Jadi syaratnya memang tadi harus sudah satu nisab. Kalau 1 nisab ya kalau belum ya belum tidak wajib zakat. Jadi ini yang syaratnya lagi wala yasikhu minal mutasarrif bil wasiyah awil wilayah. Syaratnya itu yang kedua harus miliknya sendiri, bukan orang yang melakukan karena penguasaan. Jadi seperti hartanya anak yatim tadi itu harus betul-betul 1 tahun. Tidak boleh karena penguasaan wis ini kan saya menguasai terserah saya. Tidak. Jadi yang boleh itu di sini harus orangnya sendiri. Jadi bukan orang yang memiliki dasarnya
penguasaan. Contohnya walinya anak yatim. Ya, ini jadi ini yang saya kira yang banyak berlaku ketika takjil itu pada waktu zakat fitrah. Ini boleh zakat fitrah itu takjil, tapi itu belum wajib. Terus nanti ya baginya kapan? Ya baginya setelahnya nanti kan ada kan sedekahun minas sedekah wa man ada, itu kan ada ada insyaallah nanti di belakang itu ada. Itulah mungkin yang bisa sampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan ya ini menjadi pengetahuan kita bersama dan bisa kita lakukan dalam praktek sehari-hari, karena ini persoalan ibadah. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa khibdal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa yufaqqihna fid din wa yahdina ila sawa'is sabil. Nas'aluka husnal khatimah wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.